Untuk langkah berikutnya saya berencana untuk konsolidasi dengan seluruh kepala puskesmas untuk menelusur sumbatan-sumbatan ataupun keluhan-keluhan masyarakat. Dinas kesehatan itu ada asisten yang membidangi, ya, di bawah koordinasi asisten dua. Tentu kita juga perlu konsultasi, ya. Atau bahkan mungkin juga kita perlu konsultasi namanya atau koordinasi yang sifatnya diagonal, ya. Sesama kita, setara dengan kita, tetapi ya punya hubungan yang erat dengan tusi kita. Katakan mengenai BPJS, ya. Tentu ini harus, ya, koordinasinya dengan dinas sosial, ya, terkait dengan peserta data. Nah, itu. Jadi mohon supaya ya lakukanlah secara intensif, ya, koordinasi, ya, konsultasi, dan lapor. Yang lapor kepada pimpinan, istilahnya kan bukan koordinasi, kalau baru pimpinan itu, yang konsultasi, lakukanlah itu. Nah, ketika ada menghadapi permasalahan, maka ya kalau perlu dinotarisasikan dengan pimpinan, ya buatkan transtaf, karena transtaf itu merupakan ya sajian informasi, ya, konsultasi dan bentuk tertulis yang paling lengkap, yang paling paripurna di situ. Sekian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oras. Selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV. Saya Fernando Sitanggang. Hari ini kita berada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, dan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Bapak Jabiar Segala, dalam rangka pelaksanaan serah terima jabatan PLT Kepala Dinas Kesehatan yang baru saja telah dilakukan. Pak Sekda, ini kegiatan serah terima jabatan ini apakah karena Kepala Dinasnya mengundurkan diri atau bagaimana nih, Pak? Baik, kami informasikan bahwa setiap kali ada pergantian pimpinan, apalagi kepala dinas sebagai kepala unit di sini, tentu kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kelaziman dan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan. Yang pertama, maka dengan perubahan dengan terbitnya SK, ya, SK PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, maka kita sudah juga melakukan pemeriksaan khusus, ya, pemeriksaan khusus itu semacam cut off dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. Maka itu sudah kita lakukan, dan hari ini, ya, tepatnya di pukul 13 tadi kita melakukan acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama, Bapak Kepala Dinas yang lama atas nama Dr. Nimpan Karo-Karo MM, kepada PLT Kepala Dinas Kesehatan yang baru atas nama Dr. Gigi STT Subarta SA. Dan ketika publik mempertanyakan ini kenapa ini ada pergantian, bahwa memang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Nimpan Karo-Karo, dan beliau menyampaikan secara formal dan informal juga sudah menyampaikan bahwa beliau ada alasan kesehatan, sehingga mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Demikian. Pak Sekda, ini Pak Subarta kan termasuk yang sangat muda sekali, ya. Bahkan dari kepala puskesmas langsung menjadi PLT Kadis Kesehatan. Dengan usia yang muda seperti ini, apakah
tidak ada keraguan untuk bisa memimpin dinas kesehatan yang cukup besar di Kabupaten Samosir ini? Jadi baik, ini eranya di era milenium. Era milenial ini dengan kecepatan teknologi 4.0 itu mengandung arti dan makna juga bahwa ini kaum milenial saatnya untuk memimpin. Nah, beliau ya dari sisi senioritas memang ia dibandingkan dengan yang masih junior dibandingkan dengan yang senior yang lain di dinas ini. Tapi tentu ada penilaian pimpinan, ada hal-hal yang memang dapat kita ambil dari beliau, ya terutama kemauan kerjanya. Jadi semangat, kemauan kerja, saya pikir itu yang urutan pertama barangkali kalau kita melaksanakan tugas-tugas pekerjaan ini. Jadi itu yang menjadi, dan dari sisi senioritas di kepangkatan juga beliau sudah 4A ya. Nah ini harapan kita, dan ketika ada kemauan dan sifat kerja keras, dan saya yakin ya Pak Subarta akan bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan untuk layanan kesehatan di Kabupaten Samosir ini dengan baik. Baik, Pak Jabiat Sagala, ini kan kasus COVID ini lagi cukup tinggi ya, 57 terakhir kalau tidak salah. Nah, apa target yang Bapak bebankan dan sampaikan kepada Pak PLTK di sini untuk bisa meminimalisir kejadian terkonfirmasi positif di Samosir? Apalagi kemarin baru saja ada meninggal dunia ya di Rumah Sakit Andreas Senaga. Baik, target secara angka tidak kita bebankan kepada beliau secara pribadi atau dinas kesehatan, karena memang kita sungguh tahu bahwa tidak hanya dinas kesehatan, tidak hanya aparatur di dinas kesehatan yang mengemban tugas ini supaya ada penurunan di masalah COVID-19 ini, tapi kebersamaan dengan seluruh stakeholder, dengan masyarakat, dengan seluruh aparatur, ya, dengan Forkopimda, ini harus bersama-sama untuk targetnya harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita turunkan ini peningkatan COVID-19 ini. Itu jadi target waktunya ya kita berharap bersama-sama ya kalau bisa besok ya tidak perlu kita tunggu seminggu lagi. Itu kira-kira targetnya. Secara teknis daripada konsep kesehatan, apa langkah-langkah pertama Bapak yang akan Bapak lakukan untuk memastikan menurunnya angka COVID-19 di Samosir? Baik, terima kasih untuk media. Tadi sudah disampaikan melalui pimpinan Pak Sekda bahwa terjadi tren peningkatan angka coronavirus di Kabupaten Samosir di dalam 1 minggu belakangan ini. Jadi secara teknis kami dari SKPD Dinas Kesehatan, saya melihat bahwa ada tindakan-tindakan, upaya-upaya yang belum kita laksanakan. Tentunya apa Pak? Jadi salah satu untuk memutus mata rantai penularan itu adalah 3T, testing, tracing, lanjut treatment. Ketika ini belum maksimal kita kerjakan, maka mata rantai penularan juga akan tetap dia terrantai-rantai. Demikian. Nah, jadi persoalan tracing apakah menurut Bapak saat ini sudah maksimal atau perlu diperbaiki? Persoalannya sekarang ini, langkahnya tadi itu adalah testing, tracing. Ketika tracing kita kerjakan, tetapi testing kita lupakan, maka ini juga tidak akan maksimal. Jadi untuk langkah ke depan, langkah strategisnya itu saya akan coba pelajarin, karena terus terang saya juga baru hadir di Dinas Kesehatan secara khusus. Memang kita tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, namun saya akan coba pelajarin dalam 1 minggu ini bagaimana perencanaan Dinas Kesehatan dan bagaimana teknis-teknis kegiatan yang sudah terlaksana selama ini. Saya akan pelajarin, kemudian coba mendorong upaya-upaya yang tadi yang tidak kita kerjakan di sebelum ini. Nah, terakhir mungkin Pak, sekarang sudah berapa persen ya jumlah masyarakat yang divaksinasi, dan bagaimana program kedepannya sehingga
jumlah vaksinasi masyarakat yang divaksinasi segera cepat untuk dilakukan atau didapatkan oleh masyarakat? Baik, untuk angka pastinya persentasenya saya tidak hafal. Tetapi dari gambaran di media untuk target 70.000 untuk vaksinasi, yang sudah tervaksinasi sampai dengan dosis 2 masih sekitar 15%. Ya, jadi ini yang sebenarnya tuntutan masyarakat untuk percepatan vaksinasi. Kenapa saya bilang? Karena masyarakat ini kan sekarang di zaman media sosial yang luar biasa cepatnya, mereka membandingkan kabupaten ini, kenapa bisa persentasenya naik. Dan saya kira itu juga harapan masyarakat ke Dinas Kesehatan. Namun seperti yang dikatakan sama Pak Sekda tadi, ini bukan PR-nya Dinas Kesehatan saja. Dinas Kesehatan dalam hal ini hanya teknis pelaksanaannya. Untuk penyuksesannya, ini tugas kita bersama di lintas sektor. Demikian, Pak. Itu ada pelayanan umum, Pak PLT Kadis, yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat, seperti Puskesmas Sonanrunggu yang katanya stafnya mengutip uang 1 juta lebih untuk biaya salinan. Kemudian ada di Desa Setemiang, di mana bidannya itu tidak mau melayani masyarakatnya. Pelayan atau petugas kesehatan yang seperti ini, apa tindakan yang akan dilakukan, Pak? Baik, ini perlu saya tambahkan. Langkah pertama nanti saya akan rapat konsolidasi dengan internal Dinas Kesehatan. Untuk langkah berikutnya saya berencana untuk konsolidasi dengan seluruh kepala puskesmas untuk menelusur sumbatan-sumbatan ataupun keluhan-keluhan masyarakat seperti yang disampaikan sama Pak Tanggang tadi. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Nimpan Karakaro selaku Kepala Dinas Kesehatan yang lama. Beliau sudah melakukan pekerjaan hebat selama mulai 2017 ya sebagai PLT sampai dengan bulan Juni kemarin. Sangat-sangat hebat, luar biasa. Kami dari seluruh insan Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas. Sehat-sehat dan terus boleh berkarya sampai Tuhan menjemput ajal. Terima kasih. Nah, Pak Sekda, mungkin ada disampaikan terkait dengan tempat wisata. Di tempat wisata masih pengetatan di protokol kesehatannya. Tapi tetap dibuka ya? Iya, masih tetap, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini kami dari gugus tugas tetap melakukan monitoring. Peningkatnya kasus COVID ini, apa yang himbauan disampaikan kepada warga? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Satuan Tugas COVID-19 menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Samosir maupun warga yang berkunjung ke Kabupaten Samosir, mari tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan apabila melaksanakan sebuah kegiatan, maka jaga jarak yang mematuhi 50% dari kapasitas yang seharusnya. Ini mohon tetap kita patuhi untuk kesehatan, untuk keselamatan kita bersama. Demikian. PPKM katanya diperpanjang waktunya. Ini diperpanjang dan memang trennya sesuai dengan tren yang ada sekarang ini di Samosir masih naik grafiknya. Dan harapan kita kalau ini sudah menurun, bahkan sudah melandai pun, harapan kita ya ini sudah kembali di PPKM ini akan dievaluasi kembali. Sampai kapan PPKM itu, Pak? Terakhir ini? Sampai ke tanggal 2 Juli. Ya, sampai 2 Juli. Nah, harapan kami yang paling sangat kami harapkan kepada warga masyarakat Samosir yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, pesta-pesta adat, ya, kerumunan-kerumunan. Karena kami, pantauan kami, monitoring kami di lapangan bahwa ini ada kecenderungan untuk abai ya terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini. Itu harapan kami, mohon kepada semua ya warga masyarakat Samosir maupun warga masyarakat yang berkunjung dan datang di Samosir, mari kita mematuhi, kita menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Demikian, terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara singkat kita bersama
Bapak Sekda Samosir dan juga Bapak Bilte Kadis. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Samosir untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas.